Jadi begitu jauh silsilah ayahanda guru kita dari nenek buayan kepada Syekh Abdul Majid. Tapi menunjukkan di situ kembali lagi Waliyah Mursida itu yang penting. Mencari Waliyah Mursida yang betul-betul merupakan kunci. Di depan Pak Imam Ramli ini apa pesan Syekh Abdul Majid kepada ayahanda guru kita dan kepada Syekh Imam Ramli, apa katanya? Yang dapat menegakkan suluk di belakang hari kelak. Waktu itu ayah masih miskin, baju pun nggak ada, kurus. Adalah ayah guru kita yang menegakkan dapat ada suluk di Indonesia dan Malaysia. Kan begitu Pak kan? Nah ini saksi itu. Begitu juga kata di apa namanya, di Bonjol, ini mahkota daripada ayahanda guru kita, daripada kumpulan. Begitu juga nenek buayan. Apa kata nenek buayan? Kalau ada nanti di belakang hari yang lebih keramat daripada anak, kencingi kuburanku. Nah, begitu jaminan kesempurnaan ma'rifatullah daripada ayahanda guru sudah betul-betul fanabilah tenggelam dalam kekuasaan Allah. Syekh Abdul Majid ini seorang murid yang 3 kali haji ke Mekah. Pada suatu saat dia mengalami kekurangan hidup, beras tak ada tak apa. Dia terus merenung di satu bukit. Datang seorang gaib yang memberikan tongkat pada dia. Setelah dia memiliki tongkat itu, budi-budinya selalu penuh, berasnya selalu penuh, sehingga mampu haji ke Mekah. Kali yang ketiga di Mekah, tongkatnya itu di makam Rasulullah hilang kembali. Jadinya tapi dia telah menjadi syekh. Ini suatu sejarah yang kita lihat kebesaran-kebesaran para wali Allah. Dalam jalur yang begitu jauh sampai bertemu di Syekh Abdullah Afandi, silsilah yang ke-29 dari para wali Syekh, masih kita lihat cabang-cabang para wali itu. Tapi kita jangan berpikir pula, wah kalau begitu kita bisa jadi masing-masing cabang daripada ayah guru. Enggak pula demikian mudah. Kenapa? Dari Syekh Abdul Majid Gubuk Salo Tanjung Alam ini, begitu banyak murid beliau, begitu banyak khalifah beliau yang boleh memimpin suluk secara lokal. Cuman bapak ini, itu pun khalifah satu sebelum terakhir, Syekh satu sebelum terakhir. Yang terakhir khalifahnya adalah ayah guru kita. Ya kita ini sebenarnya mewarisi tarikat Naqsyabandiyah daripada nenek guru kita di Buayan. Kita juga mewarisi tarikat Naqsyabandiyah Masriyah dari Penyualang. Kan begitu Mas? Nah kita Masriyah itu dari sini. Maka di sini ada namanya zikir kulhu, kan begitu Mas? Nah itu yang tahu itu saya sama kemarin saja. Nah, itu zikir kulhu itu ada. Bagi orang-orang tertentu ada itu zikir kulhu yang dibagi ayah kami sama kemarin untuk disampaikan kalau ada diperlukan nantinya dalam suatu masalah-masalah persulukan. Nah, di sini ada zikir kulhu itu. Zikir kulhu itu yang diamalkan sedemikian rupa dari zikir Masriyah. Ini dari bapak ini. Yang akhirnya nanti pengangkatan daripada Syekh Abdul Majid Gubuk Salo Tanjung Alam dibuatnya dalam ijazahnya itu yang jadi ijazah kita. Bahwa ayah guru ini akan digurukan oleh orang yang cerdik pandai di pandai mengobat. Itu yang jadi ijazah kita waris dari ayah itu. Nah, itu nenek gurunya membuat. Ketika itu ayah guru bertanya kepada Syekh Abdul Majid, kok begini hebat ijazah saya kan masih muda, belum punya apa-apa. Apa kata Syekh Abdul Majid? Ini pesan dari guru saya dulu. Hai Majid, suatu saat kamu akan memberikan ijazah kepada seseorang yang dibesarkan Allah di dunia dan di akhirat. Nah, itulah rupanya guru kita ini. Jadi kisah mengenai guru ayahanda guru kita dan kontaknya tadi secara metafisis yang telah kami sampaikan, kontaknya secara silsilah, kontaknya secara kelebihan-kelebihan, menunjukkan kesyukuran kepada kita. Kita masih mendapat satu ulama yang Waliyah Mursida. Tarikat ini bisa jadi banyak juga. Dia kayak tebu. Tebu bentuk antara pangkal dan ujung serupa. Tapi di bawah manis, di atas sudah hambar. Teorinya mungkin serupa, bahkan mungkin bagus kebersihannya. Tapi rasa itu yang penting, mesti selalu dengan rasa selama baginda Rasulullah SAW waktu hidup. Keramatnya masih ada seperti zaman Rasul.
Ya boleh kita di gurun ke-15 ini beragama, tapi mutu mesti sama dengan masa Rasulullah. Rasulullah hanya menjamin umatnya berapa gurun, tetapi walaupun kita gurun ke-15 kita takut. Kalau kualifikasi dari ulama Rasulullah dia masih ada di dunia ini. Apalagi kalau kita melihat ayahanda guru waktu di Mekah. Ayahanda guru termasuk orang-orang yang salat di Baitul Ma'mur bersama-sama dengan para aulia-aulia Allah yang dipimpin oleh Rasulullah SAW. Hanya nampak kita beruntung, ini yang saya sampaikan, kita beruntung, kita amalkan zikrullah, dan ma'rifatullah itu adalah masalah yang satu. Ini kita tak perlu berpikir-pikir mengenai mursyid yang ada sama kita, seperti para syekh lain itu. Ayah guru memimpin suruh selalu menjadi guru di Tanjung Alam di mana-mana, mursyidnya tetap di Buayan. Nah, begitu pula hebat itu, kemana-mana dia tetap Buayan. Di ijazah kita nggak ada nama moyang kita di Uta Pungkut, nggak ada namanya. Tapi mursyid di Buayan itu Uta Pungkut. Nah, ini suatu hal yang mesti kita cermati. Bahwa yang penting bukan itu, bagaimana kualifikasi ma'rifatullah daripada seorang guru. Nah, ini dibangun oleh ayahanda guru kita sendirian. Surau di Buayan dibangun oleh ayahanda guru kita, termasuk makam nenek guru kita. Begitu juga kamar mandi di Bonjol. Kalau kita dikumpulkan ke atas tempat nenek itu dibangun juga oleh ayahanda guru kita. Maka secara waris duniawi, saya ini Pak Imam Partano yang menjaga surau, kemenakan? Cucu ya, cucu, tapi di sini tak ada lagi Solo. Tidak ada asal di Solo. Sudah itu karena tidak ada pemimpin ya kan gitu. Nggak ada pemimpinnya Solo. Bapak ini pun belum pula seorang ahli Solo. Walaupun cucu tidak seorang ahli Solo, dia tetap berani memimpinnya ini. Seperti Masjid Umum lah ini Pak ya. Masjid Umum lah ini. Walaupun ini dulu sumber tarikatullah sebenarnya. Tapi karena waris itu aja saya bicara terlapang. Nggak dipersiapkan secara waris, secara tarikatullah ini berlaku hukum waris. Sehingga makam nenek Bonjol demikian, maunya di yayasan kita sudah kita siapkan pewarisan itu, di yayasan kita pewarisan secara zikrullah, tidak kekeluargaan sifatnya, supaya infak-infak jemaah ini bagus karena pengalaman kita yang lain. Jadi Pak Imam Partano yang menjaga surau ini, dan surau ini dimakmurkan oleh masyarakat. Tapi bagaimanapun yang dituakan di sini adalah Pak Imam Ramli kan begitu Pak. Pak Imam Ramli, Bapak ini kalau datang kemari, otomatis beliau jadi imam, pimpin tahlil dan segala macam, karena beliau menantu. Dan nah ini pula masing-masing surau ada budaya setempatnya yang terjadi, kita mesti lihat. Inilah banyak kita menceritakan tentang silsilahnya Syekhul Majid. Terakhir Syekhul Majid itu diperkenalkan ayahanda guru dengan nenek Buayan. Ayah yang memperkenalkannya. Ya baik Syekhul Majid, baik nenek Buayan, baik nenek Bonjol memberikan pengangkatan yang sama kepada ayahanda guru kita, bukan bermufakat, bukan mereka bermufakat hanya, nah begitu. Tapi pengangkatannya serupa, kata-katanya serupa. Nampak di situ adalah petunjuk daripada Allah. Ya amaliyah itu datang dari guru, pelaksanaan itu kehendak Allah. Kehendak Allah itu nanti berlaku bagi kesurauan ini. Tugas kita payah-payah. Kita beramal terus secara baik, bermusik terus secara kuat, kita amalkan yang baik, pelaksanaan kita sesuai dengan hukum, kita berdoa terus. Mudah-mudahan Allah memberikan tempat yang sebaik-baiknya. Nah ini di sini tahlilnya lain pula. Kita akan berdiri di samping makam, kita bertahlil bersama-sama dipimpin oleh beliau ini dengan semua silsilah. Itu Masriyah, tahlil Masriyah dari ini ada pengalaman kita, salah satu dari guru yang ada guru kita Syekhul Majid. Di bulan tadi nampak sejarah yang ada guru kita, tempat dia beramal bersuluh, tempat rumah dia, ada tukang lembu, tempat jemaah bersuluh berdua dan bapak ini 7 km dari perjalanan jalan kaki kemari. Waktu itu aspal belum ada, itu terus dilaksanakan oleh ayahanda guru dalam suatu makrifat. Kakek guru dari Buayan kan dasar itu mendapat ijazah dari syekh lain, padahal makrifatnya kakek guru dari Buayan. Setelah ayah guru dari sini nanti dia balik ke Buayan,
dia menjumpai kakek guru kita yang di Buayan itu, menanyakan bagaimana nih ayah, saya telah memimpin suluk di mana-mana dan diangkat orang jadi syekh, sedangkan saya baru berjumpa di Bukit Apit tuh. Kata kakek guru, suluk dulu biar kita tes. Suluk di baru dia tes selama 10 hari. Ayah anda guru telah menunggu ini apa nih, pengajaran apa mau didapat, nasihat apa mau didapat, teguran apa yang mau didapat. Hari ke-10 yang datang bukan teguran, ijazah sebiji lagi. Sedangkan beliau ayah guru di sini suluk adalah selama 20 hari. Mula-mula dia suluk dan Syekh Majid, mula-mula masuk dia, Syekh Majid akan mendoakan ayah. Tapi akhir bahwa beliau suluk ke pertengahan jalan, apa kata Syekh Majid? Kita sekarang telah suluk menyulukkan. Kan begitu Pak? Ya, Syekh Majid ini sampai suatu tingkat tertentu mengatakan sama ayah, mari kita suluk menyulukkan, awalnya menawajukan dengan modal ikhlas yang dibawa anda guru dari Buayan tadi, kan hebat itu citra ini. Nah, ini banyak suatu pemikiran yang dalam, apa sebenarnya makna daripada tariqatullah. Yang penting itulah yang telah saya sampaikan. Jadi demikianlah kita melihat keadaan ini. Kita sekarang akan menyerahkan kepemimpinan kepada Bapak Imam Haji Ramli. Hanya 2 yang meneruskan suluk daripada Syekh Majid, yaitu Pak Haji Ramli ini, yang juga menantu daripada Syekh Abdul Majid dan ayah anda guru kita. Itu saja yang demikian dilaksanakan. Demikianlah kami sampaikan. Kunci sudah ada sama kita boleh tahlil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.